Hai FLC Family, nama saya Gomi Johansen. Saya bekerja di salah satu tax consulting firm di Indonesia. Spesialisasi saya di transfer pricing. Hai FLC Family, aku Odelia Buntario. Aku bekerja sebagai marketing communication di salah satu retail group di Indonesia, handling social media dan juga event-eventnya. Oke, hai FLC Family. Aku Nasya Kainama. Aku saat ini kerja jadi management consultant di salah satu consulting firm di Indonesia juga. Oke, how are you guys? Good. Good. How's life? How's work? You first. Boleh Kak Gomi duluan. Share. Lumayan ya, maksudnya di dunia tax consultant kan lumayan pressure-nya cukup tinggi. Jadi ya day to day ya pasti stres juga. Dan terlebih lagi aku sekarang mempunyai tim, kita punya tim yang berisikan 30 orang yang punya karakter beda-beda, yang tentunya kalau misalkan how to lead them gitu ya mungkin sangat challenging ya, karena kita di dunia yang otomatis kita minoritas gitu. Gimana kita tetap bisa handle mereka dengan cara-cara nilai-nilai yang kita punya sebagai anak Tuhan lah ya, kita bisa bilang anak Tuhan. Challenge-nya ya tentunya gimana, kan kita nggak mungkin kan mengkristenisasi mereka, tapi gimana kita tetap harus menunjukkan lah kalau kita tuh punya Tuhan gitu. Nah, cara yang paling gampang ya tentunya ya contohnya kita punya problem, misalkan kita handle mereka tuh pasti karakternya beda-beda, mereka pasti salah mulu juga gitu. Tapi kan kita nggak mungkin kayak marah, nggak mungkin kayak mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak appropriate lah. Ya mungkin dengan adanya ya pengajaran-pengajaran yang mungkin kita selalu dengar ya, mungkin dari kayak komunitas, dari teman-teman, mungkin dari kayak sermon di tiap minggu gitu. Ya tentunya sih yang aku sekarang personally pegang ya gimana kita tetap bisa handle my emotion gitu. Jadi tetap setiap kita ngomong ya kita straight to the point aja gitu. Nggak kayak malah jadi bikin mereka kayak takut atau bikin mereka malah jadi kayak nggak mau kerja sama kita gitu. Ya mungkin sedikit banyak pasti kita harus lead by example ya, maksudnya apalagi kalau untuk banyak orang itu kayak kalau cuma ngomong doang kan nggak mungkin. Jadi ya tentunya ya kita mungkin belajar dari Alkitab ya pasti, maksudnya tapi kalau kayak dengar sermon gitu kan mungkin kita lebih relevan lah ya, gimana kita cara lead by example ya. Sekarang ya itu nggak mudah, itu nggak gampang, pasti kita sering kepleset, pasti kita sering gagal, tapi ya gimana kita cepat sadar aja sih gitu, jadi kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Itu sih mungkin challenge di dunia aku, karena mungkin menghandle mungkin 1-2 orang aja susah, tapi mungkin ini menghandle kayak 20-30 orang itu tentu sangat amat challenging buat kita sebagai maksudnya kayak di dunia consulting firm yang pressure-nya itu nggak pernah low gitu. Jadi pasti selalu ya Nasya tahu lah ya kan, pressure-nya medium to high gitu. Dan most of the time tuh high pressure project. Jadi kita harus tetap handle emosi dan ya lead by example gitu sih. Kalau aku gitu sih. Kayak leadership, tapi kita masih pegang value-value yang mungkin kayak yang kita belajar juga di gereja gitu ya. Iya, jadi kayak gimana caranya, karena leadership itu nggak cuma lead by example, tapi harus walk the talk juga kan. Setuju. Dan Jesus taught us to walk the talk gitu, nggak cuma ngomong doang gitu. Dia kan kayak example-nya walk the talk ya Tuhan gitu. Jadi ya itu ya gimana caranya kita apply itu di kehidupan kita sehari-hari. Ya nggak mungkin lah kita nggak pernah kayak kepleset, tapi ya itulah yang challenge yang paling itu ya walk the talk and lead by example kalau di dunia aku ya. Aku setuju banget sih yang ngomongin kepleset juga. Semua orang pasti pernah kepleset juga gitu ya kan. Cuman pasti. Kayak respon kita saat kepleset itu yang kayak gimana lo mau balik lagi atau ya gitu. Ya drown to it gitu ya. Ya. Kalau Caca gimana Caca? Iya, aku sih juga mirip-mirip ya. Maksudnya untuk saat ini challenge-nya lebih ke
stress management. Kan tadi mungkin kayak Kak Gomi udah bilang di dunia consulting itu pressure-nya itu medium to high, dan terutama kita sekarang lagi sibuk banget karena maksudnya mulai picking up lah bisnisnya. Jadi memang high pressure, kita harus kerjain sesuatu tuh dalam due date yang sangat deadline-nya tuh cepet-cepet banget gitu. Dan di situ tuh aku merasa maksudnya of course aku bersyukur dengan pekerjaan yang ada, cuman memang kita pasti sering kepleset lah ya, kita sering merasa terpressure. Di saat-saat itu tuh kita cepet stres, jadinya cepet jatuh stres. Jadi kayak in a split second tuh bisa gitu dari kita, oh ya ini happy-happy aja, ngopi-ngopi, terus tiba-tiba dapat email apa, just turun gitu kan, stress levelnya naik. Itu sering banget terjadi, dan tuh setiap hari aku melalui sih, dan aku tuh sekarang mikirnya gini bahwa di semua hal itu pasti ada bagusnya lah. Jadi ada positive side of everything. Gak mungkin Tuhan tuh kasih kita kayak pressure tanpa reward at the end, atau kayak bahkan dengan kita berproses, kita berjalankan tadi walk the talk itu, kita sebenarnya udah diberkati juga gitu. Jadi aku sering untuk stress management itu aku selalu ingat gitu bahwa oke, di setiap saat kita stres, untuk supaya kita nggak makin turun, nggak makin drown to it, aku ingat bahwa pokoknya kuncinya ada satu, aku mencoba bersyukur aja. Jadi kayak bersyukur yang total itu memang susah sih, kayak kita sampai yang wah kita happy banget, itu kayaknya agak-agak nggak realistis gitu ya untuk dilakukan tiap hari. Cuman di saat kita dapat pressure lebih gede, itu kita harus lebih lagi mencoba untuk bersyukurnya harus lebih kencang lagi gitu. Jadi kayak contohnya misalnya, oke nih pagi-pagi dapat email bla 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 bla, terus oke by jam segini harus begini. Nah gitu kan kita udah pasti stress levelnya naik ya. Terus juga kayak di dunia consulting ini kita kan nggak hanya kerja sendiri, jadi kita tetap harus berkomunitas lah dengan klien kita, dengan tim kita. Nah itu gimana caranya kita nggak kelihatan stressful, karena menurut aku kalau misalnya orang stres itu dia akan affect orang-orang di sekitarnya kan, orang sekitarnya jadi merasa gila ini orang stres banget, gue juga kayak gue nggak stres ya gitu kan. Nah itu makanya aku selalu ingat bersyukur aja. Bersyukur pertama aku tuh masih alive gitu. Kita tuh masih ada, kita masih dapat isu, kita masih dapat problem, itu berarti role kita di dunia ini belum selesai gitu ya. Walaupun ini dalam konteks pekerjaan yang kecil-kecil. Nah dengan aku ingat begitu tuh aku jadi value gitu. Oh oke, aku dapat nih opportunity untuk solve problem ini sebenarnya. Gue dikasih opportunity. Nah memang dengan opportunity ini pressure-nya banyak, tapi kita harus bisa, maksudnya kita ingat aja bahwa udah nggak mungkin lah Tuhan meninggalkan kita gitu ya. Sama aja dengan tim-tim kita. Maksudnya tim-tim kita bisa aja meninggalkan kita, tapi nggak akan lah Tuhan tuh memalukan kita di depan orang gitu. Itu satu. Terus yang kedua, yang tadi emotional quotient-nya harus lebih tinggi gitu. Nah itu aku selalu berdoa untuk minta Roh Kudus sih. Itu aku di kapanpun selalu aku kayak, please Tuhan kasih gue kesabaran lah, kasih gue kedamaian, gitu-gitu. Dan itu memang bener banget gitu. Maksudnya itu aku ngerasa langsung instant effect. Memang kalau kita minta pasti dikasih. Jadi kayak di saat-saat kayak gitu selalu rely on minta aja ke Tuhan. Karena kayak memang Tuhan udah tahu sih kita perlunya apa. Cuman kalau kita minta dalam hati aja gitu, kayak Tuhan tolong nih biar gue sabar nih. Misalnya ada klien yang agak rese gitu, kita ngomong kayak gitu. Tiba-tiba langsung ini aja, langsung dapet kayak peacefulness gitu, supaya kita juga jadi contoh again kan di antara orang-orang di samping-samping kita bahwa ya udah gue dapat pressure, memang pressure tuh keeps us alive lah ya. Jadi pressure itu not always bad. Kayak pressure tuh makes rocks into diamonds kan. Kadang selalu mikir kayak gitu. Jadi kayak itu cuman cara kita reaksi aja kepada pressure itu, gimana kita nggak spread negativity ke orang-orang di sekitar kita. Kalau aku kayak gitu sih Del. Setuju. Kalau Del gimana? Odol sebenarnya agak beda-beda Iya, ya. Iya, aku tuh lebih ke agak bagian- beda. Kita agak mirip soalnya. Nah, kalau kalian tuh memang satu dunia, lumayan lah ya. Kalau aku tuh kan kalau marketing untuk retail brand di Indonesia lumayan kayak harus punya banyak activation lah ya kalau misalnya untuk brand-brand ini, apalagi kalau misalnya brand baru masuk, jadi tuh kita harus aktif banget di dalam dunia ini gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari acara event-event, dari dunia entertainment dan lain-lain gitulah ya. Jadi kayak memang buat aku sekarang itu kerja, aku really enjoy this work. Jadi memang enjoy banget, tapi memang harus ada self control dan juga kayak compromise batasan-batasan, prinsip-prinsip utama gitu ya. Iya, kayak gitu. Pondasinya gitu ya. Jadi memang agak sulit ya namanya self control itu. Jadi memang itu it's my challenge juga sampai sekarang gitu, untuk
punya self control, kayak know when to stop, when to go home gitu gitu kan. Ya kan? Jadi kayak gitu, tapi puji Tuhannya sih kayak punya komunitas berbeda-beda gitu ya. Jadi kayak menurutku temenan sama semua orang tuh it's very good gitu, tapi kayak you have to know kayak who you want to open yourself to gitu ya, to who gitu. Gitu sih. Jadi kayak memang spend most of your time with siapa gitu. Karena benar. Jadi kayak maksudnya berapa bulan terakhir ini puji Tuhan banget juga aku bisa ada di komunitas Southside gitu ya. Southside Fellowship. Jadi kayak it feels like family juga jadinya, punya mereka, punya kalian gitu kan. Somebody to count on ya. Iya ya kan. Jadi memang jadi looking forward banget untuk join maksudnya datang ke Southside itu, karena memang kita bisa share apa aja di situ gitu, dan nggak aneh gitu kan ya. Betul. Ya, it's not something yang jadi awkward gitu yang kalau misalnya share-share gitu. Iya, itu aku setuju banget, karena yang masalah aneh itu ya. Jadi maksudnya mungkin bukan aneh kayak wah weird gitu, tapi kayak nggak custom aja kita tuh kalau di dunia pekerjaan atau dunia social life itu kita bawa-bawa mungkin kayak tadi aku cerita kayak aku sebenarnya sering doa di dalam yang walaupun cuma singkat-singkat. Nah itu di sini kita lebih free gitu dari komunitas ini, karena kan fokusnya ke situ gitu. Jadi aku merasa lebih kayak di validate, ternyata orang juga kayak gitu ya, dan kayak emang bener kok itu bukan feeling doang. Kalau misalnya aku sering doa minta kedamaian, minta ini, orang lain tuh juga ternyata apply itu dalam hidup dunianya masing-masing gitu. Iya kayak maksudnya kayak pertama kali dengar FLC punya visi misi lah ya, menjadi dampak gitu ya. Cuman kita kalau dari kecil, kan kalau dari kecil dengarnya menjadi garam dan terang dunia. Betul. Kan itu terkesan klise banget. Tapi setelah kayak ke Southside gitu ya, kayak ternyata tuh kayak kalau kita berkomunitas yang seperti itu ya, kita tuh kayak absorb energi positif gitu loh. Jadi kayak on the next day kita tuh bisa share itu ke orang lain, itu tapi di bawah alam sadar gitu. Kayak di charge gitu ya rasanya. Dan ternyata kalau misalnya kita kayak di dunia aku kita kayak ketemu klien, ketemu misalkan teman satu tim gitu ya, kalau kita kayak share selalu energi positif gitu yang di bawah alam sadar itu berdampak juga loh buat mereka. Kita ngelihat banget kita kayak performance mereka tuh naik gitu. Walaupun mungkin mereka orangnya so-so gitu, tapi maksudnya kalau kita kayak share selalu energi yang positif, menurutku tuh benar-benar jadi kayak yang dulu kita lihat klise garam dan terang dunia tuh kayak aku sekarang jadi relevan banget nih. Maksudnya in my mid-30s aku baru kayak ngerti, ternyata ini nih. Kayak misalnya cara kayak untuk menjadi garam dan terang tuh emang kita nggak bisa sendiri gitu loh. Kita emang harus tetap punya komunitas. Itu sih yang aku benar-benar rasain banget. Aku juga, aku sama banget yang kayak terang dan garam dunia itu. Kita dulu kan agak susah membayangkan di dalam dunia interpretasinya seperti apa. Menjadi kayak gitu realistisnya kayak gimana. Terang dan garam dunia gimana? Gue harus asin gitu kan. Tapi ternyata gitu memang yang berdampak di komunitas ya, di hidup masing-masing. Kayak aku juga ini tadi mungkin kalau Kak Gumi kan dari sisi performance timnya naik gitu. Nah kalau ini aku lebih sering dapat komplimen sekarang yang kayak jadi timku ini suka ngomong, aduh untung ya ada Nasya gitu, karena lu tuh the zen person in this room, lu yang keep control dari, jadi kita semuanya stress, pressure. Pas mereka ngomong sama aku tuh kayak, gimana nih kita strukturnya, nanti aku bisa bantu tunggu, take a step back, kita begini-begini. Jadi aku kayak memang ada energi positifnya lebih terasa, dan itu alat juga supaya jadi terang dan garam dunia itu kan. Dan itu juga mungkin relate ke salah satu lagi konsep yang dulu menurut aku pas masih kecil tuh agak-agak abstrak gitu, yang orang tuh bilang kita tuh citra Allah gitu kan. Jadi kita harus menjadi citra Allah di hidup kita. Nah itu mungkin aku juga ngerasa, memang kalau misalnya kita comeback, citra Allah tuh yang kayak, ya maksudnya kita peaceful, kita membawa kedamaian, joy segala macam. Itu baru kerasa, gitu tuh maksudnya. Jadi kayak orang Kristen yang baik tuh orang jadi melihat kita bukan sebagai gila ya orang, maksudnya lu tuh stres banget, lu kayak nggak punya Tuhan gitu. Nah kita jangan sampai orang merasa gitu. Jadi orang lihat kita tuh, dia tenang kok karena dia tuh protected segala macam. Jadi energi yang kita keluarin tuh juga memang ngefek banget sih. Iya sih benar. Kalau aku sih kalau misalnya kayak ngomongin tentang berkomunitas ini juga efeknya gitu ya, aku bikin
being in this community gitu nggak bikin aku di luar sana jadi kelihatannya berbeda gitu. Kayak I'm still the same person, cuman kayak ada added value aja nih. Kayak setuju sih. Sekarang aku punya komunitas baru yang memang tertanam di situ gitu. Jadi kayak efeknya ke komunitas yang lama, yang kayak teman-teman pergaulanku yang lain itu juga jadi kayak dia sekarang bisa ngebagi waktunya untuk social life sama untuk hidup bertumbuh di gereja gitu. Ya karena kalau misalnya kita jadi garam dan terang tiba-tiba keluar jadi kayak kesok Tuhan. Jadi orang jadi kayak apa sih ini orang? Jadi malah jadi kayak nggak pengen kenal sama kita gitu. Tapi kalau emang sih benar sih karena komunitas ini kita tetap jadi orang yang normal, tapi yang mungkin lebih baik aja gitu. Iya betul. Jadi kayak an upgraded version. Upgraded version of menurut aku ourselves. orang yang lebih well rounded gitu loh. Jadi kayak tadinya kita mungkin baru agak hilang 60%, 70%. Sekarang kita tuh jadi lebih mengarah ke 100% sebagai manusia gitu loh. Jadi kayak spiritual versionnya juga tumbuh bersama dengan physical versionnya. Karena kalau kayak kita mentally, kayak kita kerjaan naik terus, terus juga misalnya kita olahraga, badan bagus terus, makin bagus. Nah dalam sisi spiritualnya juga kita harus menumbuhkan gitu. Jadi kita jadi orang yang lebih whole lah, lebih well rounded gitu. Aku masih gitu juga. Surprisingly aku tuh beberapa bulan terakhir aku mulai mencoba untuk baca Alkitab. Jadi kadang kan kalau berangkat kantor gitu pagi kan pasti naik MRT ya. Jadi kayak memang pada waktu lah setengah jam, 1 jam gitu di perjalanan. Jadi kayak yang kemarin sempat share juga sama Pastor Josh sama Timi kakak aku. Kayak coba deh baca Alkitab, Amsal dulu aja katanya Pastor Josh. Untuk ini ngomongin semua wisdom di kerjaan, di family, di pergaulan semuanya. Dan aku coba tuh kan baca gitu. Dan kayak gila sih. Maksudnya ini semua yang kita hadepin setiap hari sama semua orang yang kita ketemu gitu, itu udah ada di situ gitu. Dan kayak itu lumayan ngerubah cara aku respon ke orang. Kayak misalnya ke orang kantor yang misalnya mungkin tiba-tiba jadi agak nggak enak ngomongnya, gimana kita responnya, gimana kita respon ke pergaulan kita gitu sih. Aku sih lumayan agak ada progres di bagian itu tuh kalau untuk spiritual side-nya. Kalau gitu. aku sih di aplikasi Bible ya itu ada Find Plans. Jadi plans itu yang ada 5 days, 7 days yang harus setiap hari. Nah, kalau aku tuh selalu mencari kelemahanku tuh apa. Jadi misalkan mau handle misalkan kepahitan sama orang tua misalkan gitu. Ada tuh plans-nya. Nah, jadi nanti setiap di plans itu pasti jadi dia dibagi ada perikopnya apa, terus ayat-ayatnya apa. Jadi aku selalu caranya gitu. Ya kadang ya ada lah misalkan plans-nya 7 hari aku misalkan bolong terus habis aku susul kayak gitulah. Nggak mungkin lah misalnya nggak tiap hari bisa. Tapi maksudnya pokoknya aku harus targetnya selalu ngelarin plans-plans yang udah aku ambil. Itu sih. Jadi kayak aku tahu karena kan aku tahu nih. Kita sebagai manusia kan harus tahu dong kelemahan sama kekurangan, kelebihan kita kan. Jadi aku tahu banget nih kekuranganku kelemahan di sini nih. Ini nih yang bisa aku bikin aku nggak bertumbuh tuh ini nih. Ini bisa aku bikin aku stuck di masa lalu tuh ini nih. Ini bisa bikin aku apa maksudnya ya dealing with it over and over again tuh ini nih. Jadi aku selalu find plans aja, tinggal klik plans terus kita cari itu ada semua tuh plansnya. Most of them ya beneran kayak orang-orang yang nulis di perikop itu aja kan plansnya dibuat sama authornya kan. Nah, ya itu mereka udah ngelewatin semua gitu loh. Jadi kayak dia bener-bener punya contoh yang kayak bener-bener kayak ini nih yang gue alami nih gitu. On point ya. On point gitu. Jadi itu yang jadi kayak baru ntar dikasih ayatnya, dikasih ayatnya gitu. Jadi kayak ya untuk reminder aja kayak apa satu lo nggak sendirian. Betul. Dan semua orang pernah ngalamin. Jadi kalau mereka bisa, itu selalu jadi isi doaku sih. Kalau Tuhan pernah nyelamatin mereka, masa Tuhan nggak mau sih, nggak bisa nyelamatin aku juga, itu sih. Oke, menarik banget. Aku juga gitu soalnya. Itu jadi aku tuh selalu take a day at a time ya. Jadi per hari aja. Kalau aku lebih lagi membuilding rutin. Ini aku udah melakukan udah lumayan ini. Jadi rutinnya itu yang realistis aja yang untuk kesibukan aku yang realistis tuh aku pokoknya yang harus ada itu aku pokoknya doa pagi, doa malam. Jadi I always try to start my day and end my day itu sama Tuhan lah. Jadi aku mau connect gitu sama Tuhan. Dan tuh aku ngomong apa aja terserah dan tuh di
di situ aku membebaskan gitu loh, durasinya nggak harus yang ada strukturnya harus begini, enggak, it's just an informal relationship with me and God gitu. Dan di situ di pagi-pagi tuh aku selalu minta, pokoknya aku minta ya Roh Kudus sama aku gitu, ya pokoknya kayak dari roh kedamaian, karena kita nggak akan tahu nih nanti sejam kemudian 2 jam kemudian akan ada storm apa gitu ya. Jadi fondasinya itu aku harus pagi-pagi aku harus ngomong dulu sama Tuhan. Jadi have a very intimate conversation sama Tuhan. Terus aku mencoba sekarang, kan aku juga sibuk, cuman aku misalnya ada di jalan nih, aku ada waktu buat dengerin music atau podcast atau apa, aku selalu selip-selipin lagu rohani sih, gitu. Karena ini yang aku suka aja, yang beatnya sesuai dengan selera aku gitu. Cuman itu somehow tuh dengerin kayak gitu tuh jadi make you feel peaceful lah, intinya gitu. Setuju banget sih. Iya. Aku mungkin setelah ini pengen sih jadinya nih baca Amsal beneran soalnya. Tapi beneran ya. Karena itu ternyata tuh kayak kita makin besar gitu ya, mungkin makin ada experience di hidup dengan pressure-nya itu ya yang ada dari aspek mana-mana. Makin relatable kayak oh iya ternyata fondasinya tuh ini loh, dan ini memang yang hidup di dunia itu bukan kita yang pertama, itu udah didesain gitu. Jadi kayak udah pasti isu-isu yang kita lalui sekarang itu udah pernah di-overcome sama orang lain gitu kan, jadi kita ada assurance gitu. Makanya doaku isinya itu, kalau not just you gitu mereka pernah lewat, masa kita nggak lewat gitu. Benar. Itu sih. Kalau aku sih balik lagi ya ke visi misi FLC untuk bersinar dan berdampak ya. Yang paling sekarang selalu aku terapin itu, kita jangan jadi orang yang reaktif. Jadi setiap kita dapat masalah, telan aja dulu. Proses, baru kita respon. Karena kan misalkan masalah itu kan constantly datang gitu. Dan di dunia kerjaan kayak aku, ya bukan berarti kita kayak sejam harus balas email, enggak kok gitu. Kita punya 8 jam, itu 8 jam untuk kita gimana membagi nih, mana nih yang kita itu. Pasti dari semua email yang masuk atau dari semua masalah-masalah yang mungkin anak timku bawa gitu, Kak kita ada problem ini, perlu diselesain dalam segini. Itu kan kalau misalnya kita reaktif, pasti responnya salah deh. Pasti. Jadi yang ku pakai adalah sekarang caranya, ya udah kita absorb dulu, bagi, atau kita punya waktu, punya wewenang buat bagi juga kan waktunya, baru kita respon gitu. Otomatis akan lebih baik, itu satu. Terus otomatis pasti output yang keluar tuh kayak the best output you can give gitu. Karena kita udah mencoba mengolah dulu nih gitu, nggak jadi orang yang reaktif. Itu sih yang paling aku yang aku bisa sekarang terapin. Jadi bersinar dan berdampak itu nggak selalu hal yang wah kok gitu. Dengan kita nggak menjadi orang yang reaktif dan memberikan respon yang baik, menurutku itu sih udah cukup bersinar dan berdampak ya. Ya sekarang aku ngelihat mungkin kayak ada bosku atau partner-partner lain gitu yang orang yang reaktif gitu, ya kelihatan gitu orang jadi nggak mau kerja sama dia, jadi nggak enjoy kerja sama dia gitu. Itu kelihatan banget sih. Jadi mungkin itu sih yang paling relate ya di dunia aku sekarang sih, itu sih nilai yang paling kepake. Aku untuk kalau misalnya ini ya handling the challenges yang ada di dunia kerjaku gitu ya, lebih ke self control itu udah pasti juga, dan memang sama juga kayak Kak Gomi, respon kita ke orang itu benar-benar menentukan attitude kita, kayak value kita juga gitu kan. Soalnya aku handling banyak KOL gitu, influencer yang kontak langsung gitu kan, kadang it's part of hospitality juga kalau misalnya di marketing gitu kan. Jadi kita harus memang punya attitude yang baik. Memang nggak semua orang ngasih respon yang kita mau gitu ya kan ya. Pasti unexpected gitu, pasti ada yang kayak aduh kurang nih gitu kan. Cuman kok gitu ya? Iya kok gitu ya. Oh tapi ya udah gitu. Namanya juga orang ya, kita terima aja, kita balas sesuai yang kita bisa, sebaik mungkin yang kita bisa gitu. Jadi kayak memang respon ke luar itu sih yang paling penting juga gitu. Self control di dunia pekerjaan, attitude gitu ya, itu juga penting. Self control untuk berkomunitas itu juga menjadi challenge sih buat aku gitu.
Iya, kalau aku berarti mirip-mirip, kita kayaknya ada benang merahnya di situ sih. Iya. Di apa namanya, kita harus sampai ke titik optimal diri kita dulu sendiri, Iya. baru kita reaksi ke orang lain gitu kan. Untuk aku, ya mungkin kalau sesuai dengan visi misinya FLC gitu ya, bersinar dan berdampak di kehidupan itu. Bener kata Kak Gomi, jadi kita nggak harus something grand gitu ya. Jadi Iya. bersinar tuh nggak harus, wah kita tiba-tiba jadi caleg yang tiba-tiba gitu kan, terus menang, kayak spontan uhui gitu, nggak usah gitu juga gitu. Cuman Iya. dari simple things, gimana cara kita reaksi ke orang itu ternyata sangat berdampak kok, dan kita Iya. sangat bisa bersinar di situ juga. Jadi kita Iya. jadi, ya kalau bersinar itu kan berarti kita shining light on our surrounding Iya. kan. Jadi di tempat-tempat yang dark gitu, kita bisa jadi the shining light Iya. dalam hal-hal kecil. Dan ya mungkin kalau yang tadi kita harus take a step back, kita apa namanya, kita sabar dulu nih, kita telan dulu, terus baru kita reaksi ke Iya. orang, itu udah pasti ya reaksinya udah lebih optimal. Terus yang kedua mungkin kalau tambahan dari aku itu, aku menurunkan ekspektasi reaksi orang ke aku Iya. sih, atau aksi orang ke aku. Jadi kita selalu ini aja, kita self compose aja. Jadi kalau apapun yang life throws at us, atau kayak orang kan juga moodnya kita nggak bisa expect dia sebaik kita hari itu gitu ya. Iya. Kita harus bisa reaksinya yang bersinar dan berdampak ke dia gitu. Jadi kayak tadi Odil misalnya sering kontak-kontak sama KOL segala macam, kita kan nggak tahu tuh dia reaksinya akan seperti apa. Benar, Iya. benar banget. Mending kita nggak usah expect gitu. Jadi kita Iya. benar kita yang kontrol diri sendiri kita. Kita yang minta itu tadi ya misalnya roh kedamaian lah, kalau roh kebijaksanaan, how to handle or how to react to them gitu. Iya. Aku ada ini sih satu, aku baca di Instagram waktu itu, dia bilang the language you speak is the wardrobe of your thoughts. Jadi kayak memang waktu kita respon sesuatu pasti orang langsung bisa ngejudge Iya, kita itu gimana. Jadi Benar. memang it's very important. Iya. Iya betul. Attitude juga lah ya. Jadi Attitude, iya. iya your apa namanya outside appearance gitu Iya. kan, maksudnya kayak cara kamu bergerak apa segala macam. Kalau bisa itu yang sesuai dengan inilah, dengan apa namanya positivity gitu lah ya, kita tuh jadi bisa dengan value yang kita pegang Iya, lah ya. betul. Dan kadang memang attitude itu menentukan banget posisi kita di depan nanti gimana sih. Benar. Menurutku. Ya nggak Benar sih, banget. gimana kita bisa bertumbuh itu kan kita di proses tuh di attitude kita gitu kan sebenarnya. Every small progress yang kita punya itu kita bersyukur sih. Ada progress in a process kalau kata Sister Alena. Asik. Iya. Iya benar, progress Ada in a progress. process, progress in a Karena process. kita masih di proses ya kan. Iya, Jadi Iya, iya. it's good to have a progress. Still long way to go. Iya gitu Yes. kan, walaupun kecil-kecil, at Ya, least and we're also moving kita kan forward. nggak perfectly growing gitu. Jadi Iya. nggak selalu kayak naik satu. Kadang pasti ada keplesetnya. Iya. Dan tapi tetap aja waktu kita ngeliat, makanya itu progress in a process kan. Pas kita lihat high levelnya gitu, high level Iya, view-nya, iya. sebenarnya kita masih naik, cuma kayak speednya aja Speednya. gitu, which is nggak apa-apa. Bagi. Jadi mungkin yang terakhir yang bisa aku sharing, karena dari tadi kita ngomong komunitas ya. Ya kalau kita kebetulan kita ada di Southside, jadi menurutku penting banget punya komunitas. Kenapa? Karena di situ kalian akan merasa kalian punya somebody to count on gitu. Ya kayak yang tadi dari kita sharing kan, kita nggak mungkin lah kita jadi orang maju terus, pasti ada keplesetnya. Nah pada saat kepleset itu, kalau misalnya kita sendiri, itu kita bakal stuck aja di situ gitu. Dan menurutku dengan aku punya Southside, yang aku setiap datang, aku bisa jadi diri aku sendiri. Dan kalau kalian udah punya komunitas, mereka tuh pasti akan tahu deh, gitu. Wah, kayaknya si Gomi nih, atau si Odil nih, atau Nasya nih, kayaknya butuh ditanya deh kenapa gitu. Karena actually menurutku nanya apa kabar itu tuh bukan suatu hal yang kayak simple sih. Kayak orang tuh benar-benar pengen tahu lu tuh apa kabar gitu. Dan kalau misalkan kalian ada orang yang nanya kalian kayak gitu dan itu di komunitas kalian pasti akan mengeluarkan hal-hal bukan gue baik-baik aja kok, kayaknya nggak gitu deh. Pasti kalian akan cerita benar-benar gimana kabar kalian hari itu, stage of your life at the moment, itu pasti kalian akan sharing. Jadi kalau buat aku encourage banget teman-teman FLC punya komunitas yang punya value yang sama, yang sharing value yang sama, buat nanti kalian bisa progress bareng-bareng, dan misalkan kalian lagi kepleset, ada yang ngingetin. Itu sih paling aku bisa sharing. Oke, kalau dari aku mungkin aku encourage banget buat teman-teman yang memang
kayaknya udah sempet tuh kepikiran pengen mulai rutinitas baru gitu. Kayak I think I suggest you mungkin bisa mulai setiap hari untuk mulai dengan firman Tuhan gitu. Soalnya it's not sebenarnya nggak harus sih, itu pilihan kalian. Cuman kayak itu nggak ada salahnya dan sangat-sangat bisa berguna gitu loh. Jadi start to choose God first before everything else, include God gitu ya. Dengan baca firman, berdoa udah pasti kayak Caca tadi juga gitu. Itu sih yang dari aku. Oke, iya. Kalau dari aku juga mungkin tadi semua yang Kagome dan Odile bilang, ditambah juga berdoa lebih banyak sih. Mungkin jadi berdoa itu nggak harus formal, like you can have a very personal relationship with God. Just start in the morning and at night. Terus untuk memperkuat ya tentunya ke gereja setiap minggu dengerin gitu. Kita dengerin aja, kita dengerin apa sih yang mau di-share gitu. Karena itu memang alat Tuhan juga lah untuk kasih kita new inspiration gitu kan. Kayak untuk hidup kita, untuk doa kita. Dan kayak aku percaya banget Tuhan tuh selalu bilang ke kita tuh kayak take my hand and walk with me gitu kan, selalu kayak gitu kan. Jadi memang Tuhan tuh di sebelah kita, bukan di depan, bukan di belakang, tapi selalu jalan bareng-bareng sama kita. Dan tentunya kita harus mengenal diri sendiri tadi ya. Ini aku juga dengar dari quote, ini sebenarnya quote-nya sekuler lah ya, jadi maksudnya dari film gitu. Dia bilang all the heavens, all the hells are within you. Jadi intinya kebahagiaan, terus kayak kesedihan, semua itu ada di dalam kita. Jadi kalau misalnya kita menolak itu, kita menolak yang jahat-jahat, yang jelek-jelek lah ya. Terus kita feed ourselves dengan yang positif, dengan kita percaya sama Tuhan tuh selalu backup kita dan segala macam. Jadi kita bisa jadi bersinar dan berdampak di lingkungan kita masing-masing karena kita ngasih energi itu. Thank you Caca, thank you Kagome for sharing. That's a wrap from us. See you at Forward Living Church.